Hai Sobat Kicau Mania, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Brother Channel. Konten kita kali ini saya akan bahas permasalahan perbedaan antara telur pakan dan juga telur kawin ya, tetapi embrionya itu tidak berkembang. Nah, bagaimana cara membedakannya teman-teman ya? Karena begini, ini perlu teman-teman ketahui, khususnya teman-teman yang baru pemula ya. Karena kalau burung murai batu kita yang namanya sudah bertelur teman-teman ya, waktu dia sudah pengaraman 13 hari dan ternyata telurnya ini tidak ngisi ya waktu kita melakukan proses penyenteran. Nah, kalau kita hanya melakukan yang namanya proses penyenteran saja dan ternyata telurnya itu bening ya, tembus, tidak ngisi, sebenarnya ini yang harus teman-teman ketahui ya. Bukan hanya kita lakukan proses penyenterannya saja, tetapi benar-benar kita pecahkan ya, sehingga kita tahu memang telur ini telur pakan atau memang telur perkawinan. Nah, bagaimana solusinya teman-teman ya kalau kita mengatasi permasalahan seperti ini ya, antara telur pakan dan juga telur perkawinan tetapi embrionya tidak berkembang. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, saya akan lakukan proses penulisan ya di papan tulis ini teman-teman ya, supaya teman-teman itu lebih jelas dan lebih mudah dimengerti ya. Kita langsung saja, saya akan jelaskan buat kalian semua. Oke teman-temannya, sekarang saya akan jelaskan dulu telur yang hasil perkawinan ya. Jadi ini saya akan gambar, ini telur teman-temannya ya. Jadi ini telur teman-temannya, ini cangkangnya, ini cangkang, dan yang ini di dalam ini kuningnya ya, ini kuning telur ya. Ya, jadi ini adalah inti ya. Jadi ini inti teman-teman ya. Nih. Ya, jadi seperti inilah teman-teman ya. Jadi misalkan kalau teman-teman itu sudah kita pecahkan telurnya ya, dan ternyata ada intinya di sini teman-teman ya. Apakah ini telur perkawinan atau telur pakan ya? Jadi ini saya jawab, ini adalah telur perkawinan ya. Nah, kenapa dia tidak bisa berkembang teman-teman ya? Kenapa dia tidak bisa berkembang? Banyak sekali faktornya teman-teman ya. Yang pertama harus teman-teman perhatikan. Yang pertama itu adalah suhu ya. Ini ya, suhu. Karena begini, suhu ini sangat penting sekali buat burung murai batu ya. Karena kalau suhu yang terlalu panas di dalam kandang ternak, itu bisa membunuh calon embrionya ya. Suhu ideal di dalam kandang ternak burung murai batu kita itu antara 30 derajat Celcius sampai 32 ya. Idealnya teman-teman ya, maksimalnya 33 lah ya. Karena kalau dia sudah lewat dari yang namanya 33 derajat Celcius, pastinya embrio ini pasti akan mati teman-teman ya. Nah, ini perlu perhatian buat kalian semua ya. Tidak semua yang namanya telur bening itu telur pakan atau bukan telur kawin. Jadi memang harus kita pecahkan teman-teman ya. Jadi sini saya tulis dulu, ini adalah suhu wajibnya ya. Suhu wajibnya 30 derajat Celcius sampai 32. Ini suhu yang aman teman-teman ya. 30 sampai 32 derajat Celcius. Seandainya kalau ini sudah kita dapatkan suhu idealnya ya, tetapi kenapa embrionya ini atau intinya ini tidak berkembang ya? Ini banyak faktornya teman-teman ya. Yang pertama karena tingkat kesuburan ya, tingkat kesuburan. Nah, ini teman-teman ya, tingkat kesuburan burung jantan itu sendiri ya. Karena begini, walaupun burung kita sudah melakukan yang namanya perkawinan ya, karena kita lihat dari kondisi telur ini yang sudah kita pecahkan, tetapi karena dia tidak subur seperti ini teman-teman ya, otomatis teman-temannya embrionya ini ya hanya kawin saja teman-temannya, tidak berkembang ya. Kalau kita sudah pegang ini dulu teman-temannya, jadi kuncinya ini dulu, suhu dulu teman-temannya, sehingga kita bisa mengurutkan. Nah, solusinya seperti apa kalau burung jantan kita ini tidak subur seperti ini? Bisa kita lakukan yang namanya pemberian mengkudu ya, karena mengkudu ini bagus sekali untuk memperbaiki organ reproduksi yang jantan ataupun yang betinanya, supaya nantinya waktu dia melakukan proses perkawinan, embrionya ini sudah berkembang. Kalau memang suhunya sudah kita pegang ya, antara 30 sampai 32 derajat Celcius.
untuk mengukur suhu ini teman-temannya, sebenarnya sudah saya bahas ya di video saya sebelumnya, tetapi memang teman-teman ini banyak yang belum paham ya. Jadi saya menggunakan ini saja teman-temannya. Ini adalah termometer digital yang saya ukur suhu kandang ternaknya ya. Jadi alat ini, ujung alat ini saya masukkan ke dalam glodok, dan juga termometer digital ini juga saya masukkan dalam glodok ya, atau di luar glodok teman-temannya, supaya kita tahu suhu idealnya ya, sehingga kita bisa jadi patokan teman-temannya. Kalau kita yang namanya nggak tahu yang namanya suhu ini teman-teman, pasti teman-teman akan kesulitan sekali ya beternak burung murai batu, karena ini adalah kunci utama ya. Nomor satunya tuh ini dulu teman-teman ya, suhu dulu teman-teman ya, sehingga nantinya kalau kita sudah melakukan yang namanya pemberian daun mengkudu ya, yang kita blender teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang baru lihat channel YouTube saya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya, sudah ada caranya pemberian daun mengkudunya seperti apa ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi, silakan teman-teman lihat saja di video sebelumnya teman-teman ya. Jadi seandainya sudah kita berikan daun mengkudu, kenapa dia tidak berkembang teman-temannya? Kalau suhu ini sudah kita pegang antara 30 sampai 32 derajat Celcius ya. Begini teman-temannya, kalau teman-teman sudah yang namanya berikan daun mengkudu ya, blenderan daun mengkudu, tetapi tidak berkembang, padahal ada intinya seperti ini teman-temannya. Ibarat kata gini, telur ini kan baru perdana teman-temannya, perdana atau sudah sekian kalinya ya, tetapi waktu kita hitungannya setelah kita menggunakan daun mengkudu ini ya. Jadi yang sebelumnya jangan dihitung teman-temannya. Waktu kita sudah menggunakan daun mengkudu ini baru kita masuk dalam perhitungan ya. Perhitungan seperti apa? Jadi kalau sudah kita pakai namanya daun mengkudu ini, tidak juga dia berkembang embrionya, teman-teman bersabar ya. Karena begini, yang namanya jantan yang sudah melakukan proses perkawinan satu kali, tentu saja benih dia itu sudah keluar teman-temannya. Benihnya itu sudah keluar. Nah, benih yang lama itu nantinya akan diregenerasi lagi dengan benih yang baru ya. Nah, mudah-mudahan di periode kedua ataupun ketiga itu sudah bisa ngisi teman-temannya. Dan ini terbukti terjadi di kandang ternaknya Om Gunawan seperti itu juga teman-temannya. Dia pertama masih belum ngisi juga kayak gitu ya, embrio itu tidak berkembang teman-temannya, tapi setelah 2-3 barulah dia ngisi teman-temannya. Jadi kuncinya memang seperti itu, harus sabar dulu ya. Jadi wajar sekali ya, karena begini, jantan ini kan sudah lama yang namanya tidak melakukan proses perkawinan ya, atau sudah melakukan proses perkawinan tetapi karena ada bermasalah di benihnya ini. Nah, setelah dia pakai mengkudu ini kan dia akan rotasi lagi teman-temannya. Setelah dia keluarkan namanya benihnya, spermanya sudah keluar, sudah lakukan proses perkawinan, dia akan memproduksi kembali lagi dengan benih yang baru. Nah, harapannya ini bisa ngisi. Jadi seperti itu kunci teman-temannya, bisa kita menggunakan blenderan daun mengkudu dulu ya. Nah, kalau seandainya sudah kita lakukan proses yang namanya daun mengkudu ini tetapi tidak juga berkembang teman-temannya, embrionya ini bisa ditambahkan blenderan daun mengkudu ini menggunakan campuran ekstimulan ya. Ada juga caranya di channel YouTube saya, silakan kalian cek juga ya, seperti apanya lebih lengkapnya seperti itu teman-temannya, bisa kalian cek ya. Nah, jadi penggunaan ekstimulan dan mengkudu ini bisa kita campurkan teman-temannya kalau memang cara pertama menggunakan daun mengkudu itu tidak berhasil ya. Nah, ini kuncinya seperti itu teman-temannya. Setiap teman-teman kicau mania yang selalu WA saya dan burung murai batunya itu sudah berhasil bertelur ya, pasti saya anjurkan untuk pecahkan telur burung murai batu dia setelah pengeraman di atas 13 hari teman-temannya. Jadi bukan hanya di center saja, supaya saya tahu solusinya teman-temannya. Tetapi kalau saya tidak tahu suhu kandang ternaknya itu berapa teman-temannya, saya nggak bisa kasih solusi teman-temannya, karena ini kesulitannya tuh di sini. Ini yang harus teman-teman pahami, suhu kandang ini yang harus wajib kita ketahui teman-temannya.
karena itu urutan yang pertama. Kalau memang kita pengen serius beternak burung murai batu, jadi kita harus wajib yang namanya menggunakan alat ini. Tidak bisa kita hanya perkiraan saja teman-temannya, perkiraan sudah pasti suhu kandang saya ini sudah nyaman teman-temannya, seperti itu ya. Dan juga kelembapannya sudah nyaman juga ya, nggak bisa teman-temannya. Selama kita tidak menggunakan alat ini, kita tidak tahu ukuran pastinya ya. Nah nantinya kalau teman-teman paksakan, apa yang terjadi? Yang teman-teman disangka mungkin kuranglah vitamin, mungkin kurang pakan ini, pakan itu teman-temannya, akibatnya burung kita itu berlemak teman-temannya. Nah ini perlu teman-teman ketahui ya. Dan juga ada kasus di kandang ternak saya juga teman-temannya, ternyata lemak burung murai batu ini juga itu bisa mempengaruhi tingkat kesuburan burung murai batu itu sendiri ya, yang jantannya terutama teman-temannya. Karena saya sudah pegang suhu kandang ini teman-temannya, jadi saya tahu ternyata jantan saya ini kan berlemak ya. Jadi bukan karena suhu lagi teman-temannya, tetapi karena lemaknya. Jadi seperti itu ya. Nah solusinya seperti apa? Kita lakukan proses yang namanya penjemuran ya, wajib ya, tanpa mandi selama 7 hari, dari jam 9 sampai jam 11 siang. Ulangi terus seperti itu selama 7 hari teman-temannya. Tetapi kalau lemaknya ini memang sudah parah, itu nggak bisa teman-temannya, nggak bisa. Memang harus kita operasi. Nah cara operasinya juga sudah ada di channel YouTube saya, yang di bagian dada dan juga di bagian perut ya. Seperti apa contohnya itu sudah ada juga teman-temannya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang faktor dari suhu dan juga burung jantan kita ini berlemak ya. Jadi kuncinya seperti itu. Nah kita akan bahas lagi yang selanjutnya ya. Ini agak panjang teman-temannya, karena misalkan ini telur ya. Nah ini telur dan ini kuning telurnya. Nah tetapi di tengah ini tidak ada namanya intinya ya. Intinya itu seperti apa? Dia ini ada titik putih teman-temannya. Jadi sama seperti ini, titik putih di tengah kuning ini ya. Ini tandanya ini telur pakan ya. Ini telur pakan. Telur pakan teman-teman ya. Nih ya, jadi ini telur kawin. Ini telur pakan teman-teman ya. Nah kalau telur pakan seperti ini banyak faktor, banyak sekali faktornya teman-teman ya. Jadi faktor yang pertama bisa jadi karena bulu ya. Ini bulu sekitar dubur ya. Nih dubur. Nah jadi gini teman-temannya, yang pertama-tama kita harus yang namanya kita lakukan proses pencukuran ya. Pencukuran bulu di sekitar dubur, baik itu yang jantan ataupun yang betinanya ya. Kita harus melakukan proses pencukuran, itu wajib teman-temannya. Karena misalkan burung murai batu kita waktu dia melakukan proses perkawinan dan ternyata bulunya itu lebat antara jantan dan betina ya. Dan memang kalau teman-teman tuh sudah tahu karakter burung murai batu yang sudah kawin itu, pasti dia akan mengembang, dan juga bulunya ya, bulu jantannya akan mengembang, dan juga dia terbang sambil mengeluarkan suara kek-kek seperti itu. Nah itu bukan biasanya teman-temannya, sudah pasti dia melakukan proses perkawinan. Tetapi apakah fan-nya itu kena atau enggaknya ya. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Kalau sudah kita lakukan yang namanya proses pemecahan telurnya, tidak ada intinya, tidak ada putihnya di tengah kuning ini, coba kita lakukan yang namanya proses pencukuran di area dubur ini teman-temannya, baik itu jantan dan betinanya ya. Seperti itu teman-temannya. Dan juga misalkan ya teman-teman ini sudah pasti burung murai batunya itu kawin teman-temannya, tetapi kenapa tidak juga ngisi telurnya teman-temannya setelah kita lakukan proses pengecekan ya. Ini sebenarnya banyak faktor juga teman-temannya. Yang pertama bisa karena cangkang telur itu sudah keburu jadi ya, dan juga jantan ini telat mengawini betinanya ya. Nah itu memang bisa seperti itu teman-temannya. Ibarat kata walaupun jantan sudah mengawini betinanya, tetapi telurnya itu sudah jadi ya, nggak bisa masuk benih jantan itu teman-temannya. Akibatnya itu zong teman-temannya, tidak ada isinya ya. Jadi seperti itu juga contohnya teman-temannya. Dan juga
bisa juga karena betina ini birahinya itu terlalu tinggi ya, sedangkan jantannya itu posisinya tuh nggak birahi ya. Nah, kalau dia seperti ini teman-temannya, sudah saya bahas juga ya, ini teman-teman bisa berikan yang namanya ulat Hongkong ya. Ulat Hongkong ini sebenarnya bisa dibilang itu wajib teman-temannya, wajib. Memang resikonya pemberian ulat Hongkong ini bisa berlemak lebih cepat, tetapi apa yang kita dapatkan nantinya ada hasilnya teman-temannya. Daripada kita tahan-tahan tidak menggunakan ulat Hongkong ya, akibatnya birahi jantan ini gak bersamaan, karena waktu burung murai batu kita yang namanya melakukan proses perkawinan antara jantan dan betina, memang harus birahi yang bersamaan. Kalau salah satunya kurang birahi teman-temannya, akibatnya ya tidak kawin teman-temannya, keburu jadi telur tadi ya. Jadi memang harus kita berikan yang namanya ulat Hongkong ini ya. Tetapi teman-temannya, kalau seandainya burung murai batu teman-teman yang baru kita jodohkan di dalam kandang ternak, baru jalan 1 minggu, burung jantan kita itu tidak yang nama itu birahi ya, dengan ciri-ciri dia gacor, merayu betinanya teman-temannya, itu hal wajar sekali. Karena begini, burung murai batu yang namanya baru masuk ke dalam kandang ternak dan mengeluarkan karakter dia diam, bisu, menghindar, itu hal wajar sekali, karena itu menjadi salah satu ciri-ciri burung murai batu kita ini sudah berjodoh satu sama lainnya ya. Nah, tinggal teman-teman itu koreksi lagi, tambahkan pakan ya, pakannya ulat Hongkong tadi dan juga jangkrik ya, bisa kita berikan pakan racikan. Kalau saya menggunakan pelet ikan merek PSC dan juga konsentrat petelur ayam mereknya itu Convet ya. Jadi saya gabungkan keduanya teman-temannya, saya kasihkan itu juga ya, supaya ya lebih maksimal teman-temannya. Jadi kawinnya tuh lebih greget ya, dan juga birahinya tuh memang dapat keduanya ya. Nah, kalau burung murai batu kita yang betinanya ini sudah bertelur teman-temannya, kita tuh sebenarnya sudah berhasil yang namanya mengunci posisi dia atau tahapan dia mengeram, bertelur, mengeram dan juga meloloh cindilan teman-temannya. Nah, kalau seandainya tidak juga belum ngisi ya, belum ngisi telurnya itu belum ngisi ya, nggak apa-apa teman-temannya. Setidaknya kita sudah mengunci betina ini di tahapan seperti itu, di fase itu teman-temannya. Jadi betina kita itu sudah aman ya, dan juga toleransinya burung murai batu kita di dalam kandang ternak itu selama 1 bulan. Tidak juga dia bertelur, segera kita cabut teman-teman ya. Dan juga teman-teman yang sudah mempraktekkan trik-trik saya menggunakan pakan racikan ya, itu bersabar saja teman-teman ya, karena memang itu butuh proses ya. Tapi ingat, toleransinya itu selama 1 bulan ya. Misalkan teman-teman ya, apakah kalau ini sudah dicek dia kayak gini teman-temannya, ada intinya, dan juga ini juga tidak ada intinya seperti ini teman-temannya, jantan kita ya masih juga seperti itu terus teman-temannya, apakah kita harus ganti jantan ya? Sebenarnya gini teman-temannya, jangan dulu kita ganti jantannya ya. Kita ibarat kata itu kita bersabar dulu teman-temannya, jangan kita paksakan ya kita ganti jantan. Kalau teman-teman ganti jantan itu ibarat kata prosesnya itu ngulang awal lagi teman-temannya. Karena kalau teman-teman sudah berhasil yang namanya di fase ini, burung betinanya sudah bertelur ya, sebenarnya tinggal dikoreksi saja ya, nggak perlu kita namanya harus cepat-cepat kita ganti jantan teman-temannya. Ganti jantan itu solusi terakhir. Solusi terakhir kalau tahapan ini sudah kita jalani semua, dari pemberian daun mengkudu, pencukuran teman-temannya, dan juga pengecekan suhu kandang, masih juga begitu juga jantan kita ya nggak juga ngisi ya, apa boleh buat, terpaksa kita harus yang namanya ganti jantannya ya. Tetapi itu solusi terakhir teman-temannya, ini perlu teman-teman ingat ya. Karena kalau kita tidak pelajari yang ini, percuma teman-temannya, percuma ya. Jadi ini wajib sekali buat teman-teman pemula ketahui ya, terutama telur yang inti ini teman-teman ya, ada intinya ini teman-temannya. Karena saya lihat banyak yang konsultasi di grup ya, di grup FB teman-teman ya,
dia ini bingung telurnya ini ngisi atau enggak teman-teman ya. Setelah saya lihat memang telurnya itu ngisi teman-teman ya, telurnya itu ngisi. Nah itulah tadi teman-temannya harus kita lakukan yang namanya proses pengecekan suhu kandang ya. Jadi ini wajib buat teman-teman pemula, beli saja alat ini teman-temannya. Ini murah sekali. Ini saya belinya itu di Shopee teman-temannya. Ini harganya sekitar 35 sampai 45 ribu ya. Tapi zaman saya dulu ini beli ini 130 ribu ya. Sekarang sudah murah sekali teman-temannya. Ini mereknya saya lupa ini namanya, cari aja termometer digital teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Oke teman-temannya, mungkin sekian dulu video kita sederhana kali ini ya. Semoga bisa membantu buat teman-teman yang masih bingung cara membedakan burung murai batu kita yang telurnya itu telur pakan dan juga telur kawin ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua, khususnya buat peternak burung murai batu seluruh Nusantara. Salam kicau mania.